Salam sejahtera untuk teman-teman dari Stikes Duta Agama Klaten, jurusan D3 Farmasi. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menyimak video ini. Video ini saya maksudkan sebagai pengganti perkuliahan karena memang kita sedang tidak diperkenankan untuk berkumpul, kita juga tidak bisa untuk bertatap muka sehingga saya berinisiatif untuk membuat video ini, video materi kuliah, dan nanti silakan teman-teman simak. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman sampaikan kepada ketua kelas. Nanti saya akan memberikan jawabannya melalui ketua kelas. Oke, untuk pertemuan pertama kali ini saya akan menyajikan materi tentang sejarah, kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Ketika kita memperbincangkan bahasa Indonesia, kita tidak bisa melepaskan diri dari bahasa Melayu. Karena akar dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini identik dengan masyarakat suku dari Sumatera. Nah, tapi ada juga penemuan yang menemukan bahwa bahasa Melayu ini diduga berasal dari Pulau Kalimantan. Ada suku Dayak yang mempunyai hubungan dengan suku Melayu kuno di Sumatera, yaitu Dayak Salaku, Dayak Kendayan, dan Dayak Iban. Sedangkan penduduk Sumatera yang mengalami interaksi dengan pemakai bahasa Melayu tersebut adalah nenek moyang suku Nias dan suku Mentawai. Terus kemudian nama bahasa Melayu. Nama bahasa Melayu sendiri itu berasal dari kerajaan Malayu. Kerajaan Malayu ini kerajaan yang menganut kepercayaan Hindu-Buddha, ada di abad ke-7 di hulu Sungai Batanghari, Jambi. Nah, kemudian kerajaan Malayu ini ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya, dan karena kerajaan Sriwijaya ini kerajaan yang sangat besar, wilayah kekuasaannya juga luas, makanya penggunaan bahasa Melayu ini menjadi semakin masif, semakin melebar gitu. Jadi bahasa Melayu ini akhirnya menjadi besar, salah satunya akan peran politis dari kerajaan Sriwijaya. Terus bahasa Melayu ini terkenal juga sebagai bahasa penghubung di Asia Tenggara. Bukti eksistensinya ada di Prasasti Kedukan Bukit di tahun 683 Masehi. Ada juga Prasasti Talang Tuwo 684 Masehi, Kota Kapur 686, dan Karan Barahi 686. Jadi memang sejak tahun 600-an Masehi bahasa Melayu ini sudah digunakan sebagai penghubung masyarakat Asia Tenggara. Jadi usianya itu sudah sangat tua, dari abad ke-7 dari kerajaan Malayu. Terus kemudian dari bukti-bukti prasasti yang ada itu juga menunjukkan tahun 680-an. Nah, ada juga pelaut dari Portugis, Pigafetta, yang ikut Magellan tahun 1521. Itu ketika mengelilingi dunia itu mendapati bahasa Melayu sudah digunakan di Tidore. Nah, artinya apa? Artinya walaupun bahasa Melayu itu penggunaannya banyak di Sumatera, tapi ketika tahun 1521 sudah ditemukan bahwa bahasa Melayu ini sudah digunakan di Nusantara bagian timur, yaitu Pulau Tidore. Terus kemudian menurut Jan Huygen van Lincosten, pelaut Belanda sekitar tahun 1580, ada anggapan juga kalau bahasa Melayu ini adalah bahasa terhormat di negara-negara timur. Nah, maka dari itu bahasa Melayu ini disebut sebagai lingua franca. Lingua franca atau bahasa pergaulan. Karena Nusantara dari ujung barat sampai ujung timur Kepulauan Nusantara itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi, bahasa penghubung, bahasa perdagangan, bahasa untuk menjalin kerjasama. Makanya bahasa Melayu disebut sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Nah, kemudian embrio bahasa Indonesia itu terbentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Ketika itu pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan bahasa Melayu untuk keperluan administrasi. Jadi untuk mengkontrol, dalam tanda kutip, untuk mengontrol masyarakat Melayu untuk keperluan-keperluan pemerintahan, mereka akhirnya pemerintah kolonial Belanda ini menggunakan bahasa Melayu, dan bahasa Melayu yang digunakan itu bahasa Melayu tinggi. Kenapa bahasa Melayu tinggi? Karena ketika itu pemerintah kolonial Belanda meminta peneliti bahasa Melayu
namanya Van Ophuijsen, dia dari Belanda, peneliti bahasa Belanda yang mempunyai ketertarikan dengan bahasa Melayu. Pemerintah Belanda meminta Van Ophuijsen membuat untuk melegalisasi bahasa Melayu, untuk membuat ejaan bahasa Melayu. Dan ketika itu sumber-sumber yang dipakai Van Ophuijsen adalah sumber-sumber karya sastra, sumber-sumber literatur dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang mana kerajaan-kerajaan di Nusantara itu menggunakan bahasa Melayu tinggi. Bahasa Melayu tinggi, bukan bahasa Melayu pasar atau bahasa Melayu rendah. Karena bahasa yang dipakai di kerajaan itu kan biasanya punya standarnya sendiri, standar keformalannya sendiri, standar kehormatannya sendiri. Beda dengan bahasa yang dipakai oleh rakyat biasa seperti itu. Misal kita kita apa? Kita contohkan saja, misal Keraton Yogyakarta, misal Keraton Yogyakarta itu kan bahasa bahasa penggunaan bahasa kromo itu sangat sangat masif di sana, sangat efektif penggunaannya di sana. Beda misal ketika kita pergi ke pasar, kita pergi ke eh, orang-orang dagang, orang-orang nongkrong, itu kan bahasa bahasa Jawanya itu bukan bahasa Melayu yang berbunga-bunga, bukan bahasa Melayu yang tinggi istilahnya. Maaf, bukan bukan bahasa Jawa yang tinggi, tapi bahasa Jawa pergaulan biasa gitu. Tidak memakai bahasa kromo, pakai bahasa ngoko saja gitu. Nah, ini yang kasusnya sama ketika bahasa Melayu ini disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bahasa alternatif. Bahasa Melayu yang dipakai ini bahasa Melayu tinggi. Nah, kemudian eh, di Hindia Belanda sendiri pasca apa sebelum kemerdekaan, ketika masuk ke tahun 1900-an, pemerintah Hindia Belanda ini menerapkan politik etis. Politik etis ini ya politik balas budi, karena adanya tekanan dari dalam negeri Belanda sendiri bahwa eh, pemerintah pemerintah Belanda di tanah Hindia, tanah Indonesia, itu dianggap tidak melakukan keadilan terhadap rakyat pribumi. Artinya rakyat pribumi selama ratusan tahun sumber daya alamnya diambil besar-besaran, tapi sumber daya manusianya masih seperti itu saja. Masih banyak kaum yang belum bisa membaca, tidak terpelajar, terus kemudian belum mencicipi bangku sekolah. Makanya rakyat Belanda memberikan tekanan kepada pemerintahnya agar pemerintah Hindia Belanda mengadakan sekolah-sekolah, mengadakan lembaga pendidikan untuk mendidik rakyat pribumi. Nah, itu namanya politik politik etis. Ketika politik etis diselenggarakan, akhirnya rakyat-rakyat pribumi mulai sekolah, mulai bisa membaca, mulai mendapat banyak ilmu pengetahuan di luar tempat mereka hidup. Mereka akhirnya punya punya kecakapan-kecakapan yang nanti akan berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Melayu di Hindia Belanda. Nah, ketika pemerintah kolonial Belanda memaksakan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi, yaitu tahun 1200, rakyat Bumi Putra yang terpelajar karena politik etis ini akhirnya bereaksi dengan menggunakan bahasa Melayu. Mereka ini berontak, mereka ini tidak ingin dikekang untuk menggunakan bahasa Belanda. Akhirnya mereka menunjukkan bahasa yang secara turun-temurun di Hindia Belanda itu digunakan, yaitu bahasa Melayu. Nah, kemudian berlanjut sampai ke Kongres Pemuda II tahun 1928, Muhammad Yamin mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Nah, usul ini diterima oleh para pemuda yang ikut ada di sana. Karena apa? Karena bahasa Melayu ini dianggap sebagai bahasa yang paling adil, paling cocok, karena penggunanya tidak hanya suku Melayu, tidak hanya orang-orang di Pulau Sumatera, tapi juga orang Jawa, orang Sunda, suku Bali, suku Bugis, suku Dayak, dan suku-suku lain sama-sama menguasai bahasa Melayu. Nah, akhirnya disepakati bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Tapi untuk menghindari imperialisme bahasa atau rasa kesukuan dalam bahasa tersebut, akhirnya nama yang digunakan adalah nama negara, yaitu nama cikal bakal negara, yaitu Indonesia, sehingga bahasanya dinamai bahasa Indonesia. Terus kemudian puncaknya ketika
diikrarkan Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan, dicantumkan dalam Sumpah Pemuda poin ketiga. Nah, kenapa bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa nasional? Kenapa bahasa Melayu disepakati sebagai bahasa nasional? Poin pertama adalah bahasa Melayu ini sudah lama menjadi bahasa pergaulan, punya penutur paling banyak, serta masih punya kerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara. Seperti yang kita perbincangkan di slide awal-awal tadi, bahwa bahasa Melayu ini sudah menjadi bahasa pergaulan, sudah menjadi lingua franca sejak yang sumber yang tertulis sejak tahun 680-an. Artinya bahasa Melayu ini sudah lama sekali digunakan di Nusantara, dan seperti bukti yang ditemukan tadi, di Tidore sendiri tahun 1521 sudah ditemukan bahasa Melayu juga digunakan di sana. Artinya secara turun temurun, selama ratusan tahun bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa penutur dan dikuasai oleh banyak sekali masyarakat di Nusantara. Makanya bahasa Melayu ini disepakati menjadi bahasa nasional, salah satunya karena itu, karena memiliki penutur yang banyak. Terus poin kedua, bahasa Melayu memiliki sistem sederhana dan tidak memiliki hierarki. Uh, Misal suku Jawa itu bahasa Jawanya itu punya hierarki, punya kasta. Artinya kita kita sendiri tahu bahwa bahasa Jawa itu ada bahasa Jawa Ngoko, ada bahasa Jawa Kromo. Kromo sendiri ada kromo apa, alus dan kromo inggil. Penggunaannya itu juga berbeda-beda. Anak kecil harus berbicara seperti apa terhadap orang tua harus berbicara seperti apa kepada anak kecil. Nah, ini kan rumit. Ini kan rumit. Tidak semua suku mempunyai pemahaman seperti ini. Di Jawa sistem kasta, sistem hierarki, sistem eh, kelas sosial sendiri itu tegas gitu. Tapi di bahasa Melayu itu sistemnya sederhana, tidak ada kromo ataupun ngoko yang ada kelas-kelasnya sendiri, itu tidak ada, sehingga sifatnya sederhana dan itu mempermudah orang-orang untuk menguasai bahasa Melayu. Terus kemudian faktor psikologis, yang mana suku bangsa lain secara sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Ini saya anggap sebagai faktor yang sangat arif, faktor yang sangat penting, karena para pemuda dari suku-suku lain itu menerima dengan ikhlas, menerima dengan sukarela ketika bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pemersatu. Mereka mengesampingkan kesukuan mereka, mereka mengesampingkan ego kedaerahan mereka, walaupun sebenarnya jika ingin digunakan sebagai bahasa nasional, secara politis eh, bahasa Jawa itu eh, cukup besar kans atau cukup besar peluangnya untuk menjadi bahasa nasional. Karena apa? Karena ketika itu penggunanya juga banyak, penggunanya banyak. Terus kemudian selain bahasa Jawa itu ada juga bahasa Sunda. Bahasa Sunda juga punya peluang yang sama besarnya, karena ketika itu di Sunda sendiri, di daerah Pasundan sendiri banyak banyak koran-koran, dan kemudian letak secara geografisnya juga dekat dengan ibu kota, sehingga sebenarnya suku Jawa dan suku Sunda itu punya pengaruh yang punya peluang yang sama-sama besar untuk bahasanya dijadikan bahasa Melayu, bahasa nasional. Tapi mereka, suku pemuda-pemuda dari suku Jawa dan suku Sunda ini menyadari bahwa bahasa Melayu lebih lebih bisa diterima oleh masyarakat dari suku lain. Bahasa Melayu ini lebih lebih banyak bisa dikuasai oleh masyarakat suku lain, dan bahasa Melayu ini sudah turun-temurun digunakan oleh masyarakat suku lain. Nah, akhirnya mereka secara ikhlas, secara sukarela menerima bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa nasional. Kemudian poin yang terakhir, bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan antar penutur. Artinya ketika momen Sumpah Pemuda, walaupun ada dari suku Jawa, ada dari suku Sunda, ada dari suku Dayak, dari suku Bugis, suku Bali, mereka ini datang berkumpul di ibu kota,
dengan masing-masing memiliki bahasanya sendiri-sendiri, tapi mereka bisa berdiskusi, mereka bisa berdialog, mereka bisa bekerja sama melalui bahasa Melayu. Nah, inilah poin poin eh, poin kelebihan bahasa Melayu ini dari situ bisa mengatasi perbedaan antar penutur. Itulah 4 sebab itulah yang menjadikan bahasa Melayu akhirnya dipilih menjadi bahasa nasional. Nah, kemudian kedudukan, fungsi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berkedudukan sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda. Terus kemudian disahkan sebagai bahasa negara sejak UUD 1945, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1945. Di bab 15 pasal 36 tercantum bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, kemudian fungsinya dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, terus kemudian lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda, dan yang terakhir sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Terus kemudian sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat penghubung dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, dan yang keempat sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, poin kedua dan poin keempat ini perlu teman-teman perhatikan karena kita ini kuliah, kita ini mahasiswa, kita ini pelajar selama perkuliahan berlangsung, nanti kita akan menggunakan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia yang kita gunakan juga bukan bahasa Indonesia yang non formal, bukan bahasa Indonesia yang banyak memiliki kata-kata tidak baku. Kita akan menggunakan ragam bahasa Indonesia yang baku dan formal serta eh, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang sesuai. Nah, kita akan masuk ke ragam bahasa. Ini fungsinya untuk teman-teman bisa membedakan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan dengan bahasa Indonesia di luar dunia pendidikan. Nah, di dalam ragam bahasa sendiri kita akan belajar laras bahasa. Adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakainya. Contoh laras iklan, laras lagu, laras sastra, laras jurnalistik, laras ilmiah, dan sebagainya. Jika teman-teman menyimak iklan misal, iklan entah itu iklan di sosial media ataupun iklan eh, apa di ruang terbuka, itu kan kita akan menemukan perbedaannya dengan bahasa sastra. Iklan itu tidak seperti sastra. Sastra itu menggunakan bahasa yang berbunga-bunga, bahasa yang tidak langsung kita mengerti, itu sah-sah saja karena sastra itu kan permainan bahasa. Bahasa dipermainkan di sana, diutak-atik di sana. Jadi orang ketika berusaha mengerti sebuah teks, sebuah tulisan sastra, itu orang-orang akan meluangkan waktu untuk memikirkannya. Nah, beda dengan laras bahasa iklan. Ketika orang ingin mengiklankan sesuatu, tidak bisa orang kemudian membuat kalimat-kalimat atau kata-kata yang berbelit-belit dan orang tidak langsung paham gitu. Kita ingin beriklan, kita harus seefektif mungkin membuat konsumen itu tahu produk kita. Nah, makanya bahasa iklan ini berbeda sekali dengan bahasa sastra. Laras sastra ini sangat berbeda sekali dengan laras iklan. Laras iklan kita harus tegas, kita harus bisa langsung menyampaikan pesan kita, sedangkan laras sastra ini kita bisa bermain-main dengan bahasa sehingga orang perlu meluangkan waktu, orang perlu berpikir untuk mengerti pesan yang kita maksudkan. Nah, itu contohnya laras bahasa. Dan nanti dalam perkuliahan ini kita akan menggunakan laras ilmiah. Terus kemudian ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Berdasarkan media pengantarnya ada ragam lisan dan ragam tulis. Berdasarkan situasi pemakaiannya ada ragam formal, semi formal, dan ragam non formal. Nanti kita dalam perkuliahan ini akan menggunakan ragam tulis, dan ragam tulisnya itu ragam formal. Artinya bahasa yang kita
kita gunakan, bahasa Indonesia yang kita gunakan itu tidak seperti bahasa lisan, tapi bahasa tulisan. Kalau bahasa lisan itu kesannya tidak formal karena banyak bahasa-bahasa yang cenderung mendapat asupan dari bahasa daerah ataupun bahasa-bahasa slang ataupun bahasa pergaulan, dan ini tidak dibenarkan dalam dunia akademis. Karena apa? Karena di dunia akademis kita akan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti semua orang. Maksudnya seperti ini. Maksudnya ketika kita membaca sebuah buku, misal kasusnya ketika kita membaca sebuah buku, ada buku terbitan misal tahun 1950-an, buku-buku teori seperti itu. Nah, kita walaupun hidup di tahun 2020, kita masih bisa mengerti buku-buku kuno yang memperbincangkan teori tadi. Karena apa? Karena mereka menggunakan ragam formal. Mereka menggunakan bahasa yang memang baku dan dituntut untuk menggunakan bahasa-bahasa yang bukan menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa formal, ragam formal, ragam tulis. Kita walaupun hidup di tahun 2020, kita masih bisa menikmati kita masih bisa mengerti bahasa dari buku yang terbit misal dari tahun 1950, dari tahun 1980, dan masa lalu yang jauh dari tahun 2020. Beda misal kita membaca buku sastra, misal kita membaca buku sastra, kadang kita kesusahan untuk mengerti bahasanya. Saya sempat mencontohkan kasus buku sastra Lupus, kalau teman-teman tahu. Lupus itu buku sastra yang dibuat oleh Hilman Hariwijaya, pernah dibikin film, pernah dibikin sinetron, tapi awalnya itu dari apa? Dari novel, judulnya Lupus. Itu dulu ditayangkan di majalah Hai, namanya majalah Hai, yang terbit di apa? Itu anak perusahaannya Gramedia, majalah Hai itu. Nah, Lupus ini menggunakan bahasa-bahasa pergaulan di masa itu, terbitnya itu tahun 1980-an. Nah, ketika saya berusaha memberikan bacaan Lupus kepada anak zaman sekarang, mereka banyak yang tidak paham dengan apa yang diperbincangkan dalam novel Lupus. Karena di novel Lupus itu sendiri, bahasanya itu banyak yang menggunakan bahasa non formal, bahasa-bahasa slang atau bahasa-bahasa pergaulan. Nah, ini kita tidak akan mengalami ini di dunia akademis karena ragam yang dipakai adalah ragam formal, ragam tulis yang memang sudah baku, sudah ada standarnya sendiri, dan nanti di perkuliahan selanjutnya kita akan belajar standar penulisan bahasa ilmiah tersebut. Nah, itu materi dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman sampaikan ke ketua kelas. Nanti saya akan menjawab melalui ketua kelas. Dan terima kasih atas apresiasinya. Kita akan memperbincangkan materi lain di video lain, dan semoga teman-teman masih bisa menikmati video ini. Terima kasih, salam sejahtera dari saya.